Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pamanda Kyai Thohir Ahmad, yang kami hormati Bapak Khairul Alamin, yang kami hormati Yayasan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Glenmore, dan wali murid semua, para guru dan anak-anakku yang aku cintai semuanya. Itu nama madrasah ini unik sebenarnya, karena saya termasuk lulusan madrasah. Ya, mungkin yang tertua mungkin yang ada di sini, karena umur saya sudah 68 tahun, Pak. Ini sudah meluluskan 69 tahun, berarti saya lahir sudah lulus berarti. Ya, saya 68 tahun. Yang bikin lambang ini saya dulu, MIG itu. Kenapa sebut MIG? Semakin istilahnya MIG, Madrasah Islamiyah Glenmore. MIG niku pesawat tempur tercepat buatan Rusia, niku MIG tercepat. Akselerasi, ya. Akselerasi cepat. Nah, niku namanya MIG. Ya. Lawannya M16 Amerika. Lawannya nopo? Lawannya Mirage Prancis. Tadi MIG niku termasuk pesawat tercepat di dunia. Ini lahir cepat-cepat saja nih, cepat-cepatan ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kalau ada sebuah lukisan itu mestinya ditanya siapa yang melukisnya. Begitu juga kalau ada anak-anak lulus itu selalu yang ditanya siapa gurunya. Karena itu saya pertama mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang berhasil menjadi lukisan-lukisan. Ya, siapa yang melukis anak-anakku? Yang melukis anak-anakku itu pertama adalah gurunya, yang kedua adalah orang tuanya, yang ketiga adalah lingkungannya. Tidak bisa lepas itu. Guru, orang tua, dan lingkungan itu yang membentuk anak-anak ini. Saya kira alhamdulillah Glenmore ini kalau saya sebut mungkin sepetak surga. Glenmore ini Pak, Masya Allah ini sepetak surga ini sebenarnya. Ada kereta api walaupun tidak berhenti, tapi selalu lewat. Jadi indah. Saya kalau pagi dulu selalu melihat ke utara itu gunung, ke selatan gunung, indah gunung Glenmore ini. Itu sepetak surga. Karena itu lingkungannya itu akan membentuk orang-orang yang mudah-mudahan orang-orang hebat. Tapi kalau sudah hebat tidak ngaku orang Glenmore nih Pak, orang Banyuwangi biasanya. Jadi anak-anakku sekalian, saya sebenarnya pengen bercerita aja sebenarnya. Dari segala pesan itu saya mau pengen cerita aja sebenarnya. Ya. Tadi Pak Khairul Alamin, saya kok keliru Khairul Rozikin tadi Pak. Pak Khairul Alamin tadi itu banyak motivasi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mendidik anak yang baik. Ya. Saya itu terkesan kata-kata Imam Syafi'i sebenarnya. Ala lantana lul ilma illa bisittatin. Sa'umbika an majmu'iha fi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani. Itu kunci bagaimana kita mau berhasil itu kata Imam Syafi'i itu ada 6. Pertama apa? Pertama itu zaka. Modal utama itu, modal bawaan kita itu adalah kecerdasan. Nah, modal kecerdasan itu dari mana? Modal kecerdasan itu waktu bapaknya menikah itu berdoa dulu. Ya Allah, nanti ini hasilkan anak-anak yang cerdas. Jadi itu murni bawaan. Zakat itu bawaan, dari bawaan. Jadi melahir anak yang cerdas itu karena apa? Karena waktu produksinya itu pakai doa. Ada motivasi untuk supaya jadi anak yang cerdas. Kemudian yang kedua itu hirsun. Hirsun itu harus ada semangat dorongan. Dari guru, dari lingkungan, dari orang tua itu harus betul-betul. Dari anak sendiri itu muncul keinginan untuk maju. Yang ketiga itu pasti tibar itu sabar. Ya, dibully orang dan sebagainya itu harus sabar. Yang keempat itu bulghatun itu ada dana. Jadi kalau nyekolahkan anak tidak mau ngeluarin duit itu namanya nanti yang keluar itu nanti tidak bisa menghasilkan orang-orang yang berpenghasilan tinggi nanti. Harus ada dana, karena investasi termasuk kejelasan. Yang keempat, yang kelima adalah wa irsyadu ustadin, perlu ada guru. Ya. Yang keenam adalah watul zamani dan
punya masa yang panjang. Orang pendidik itu tidak muncul cepat karena apa? Karena pendidikan itu tidak hanya untuk otaknya, tapi juga berakibat pada tingkah laku. Karena itu yang dipanggil akhlak itu. Jadi akhlak lebih dulu daripada sebelum pengetahuan. Karena untuk menjadi modal seseorang yang baik itu, nanti pengetahuan itu hanya mendukung terhadap akhlaknya itu. Bapak sekalian yang hormati, saya ingin bercerita aja ini terkait dengan madrasah. Dulu pernah di zaman Nabi Isa dulu, itu beliau lagi jalan-jalan gitu, terus mendengar di sebuah kuburan itu ada orang yang lagi disiksa. Nabi Isa kaget, ya Allah, kok ada orang yang disiksa demikian pedih. Belum pernah aku mendengar orang yang disiksa sedemikian pedihnya seperti siksaan yang aku dengar pagi ini. Terus satu saat dalam berselang lama kemudian Nabi Isa lewat lagi jalan itu, sudah tidak ada lagi siksaan itu. Kemudian dia bertanya kepada ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beberapa minggu yang lalu saya ketika lewat sini itu ada seorang yang disiksa sangat pedih, yang sangat pedih. Tapi kenapa sekarang sudah tidak ada lagi siksaan itu? Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, dia itu orang yang durhaka. Jadi itu siksaannya pedih. Tapi kenapa siksaannya itu kemudian hilang? Karena dia memiliki seorang anak, yang anak itu kemudian bisa mengaji, bisa mengingat nama Allah. Kata Allah, aku malu menyiksa orang yang dalam bumi ketika seorang anaknya di atas bumi dia mengingat kepada aku. Jadi niki motivasi madrasah itu ya. Jadi kalau jenengan masukkan anak-anaknya ke madrasah itu bukan hanya untuk pintar, tapi untuk modal orang tuanya, supaya anak-anak ini nanti bisa berdoa untuk orang tuanya. Karena orang tua ini umurnya sampai berapa? Paling sampai 60 tahun, 70 tahun paling banyak. Habis itu kalau anak-anaknya itu tidak dididik secara benar, secara mengerti dengan agama, ya bapak-bapaknya itu nanti tinggal fotonya aja di rumah, tidak pernah dikenang lagi. Itu fotonya kalau dilihat, kadang-kadang fotonya diganti foto artis dan lain sebagainya. Itu diganti fotonya Lionel Messi, ya, pemain bola dan lain sebagainya. Itu nanti tidak dikenal lagi orang tuanya. Padahal nama orang tua itu perlu dikenang. Itulah punya. Cerita kedua, ini saya bercerita tentang Imam Ali Zainal Abidin Yasin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin itu putrane Sayyidina Husain bin Ali, tadi cucu Rasulullah SAW. Beliau punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu ketika umur 5 tahun, masih umur 5 tahun, dia mestinya Imam Ali Zainal Abidin bisa mendidik anaknya sendiri, tapi dia tidak mendidiknya. Diserahkan kepada seorang ahli Al-Quran yang menjadi seorang tabi'in, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi, ya, seorang ahli Quran, seorang tabi'in. Disekolahkan di situ, suruh ngaji, belum ada sekolah, suruh ngaji. Ditanya waktu itu, kenapa imam memberikan anaknya kepada orang lain yang secara kelas mestinya di bawah dia? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku ini pengen bisa mengajar sendiri, tapi aku pengen anak-anakku ini banyak gurunya, punya guru. Ini penting nih punya guru itu. Kalau sekarang ini pengennya banyak murid tapi nggak punya guru, salah sebenarnya. Kita harus banyak guru sebenarnya, banyak guru. Ada seorang ulama itu sampai gurunya itu sampai 1000 ulama itu ya. Termasuk Imam Syairozi itu yang pengarang muhadzab itu gurunya sampai 1000 itu. Bayangin tuh. Itu dicatat tuh guru-gurunya dicatat. Dan itu nanti dibacakan Fatihah itu guru-gurunya itu ya. Jadi anak-anakku nanti ya kalau sudah nanti diiling-iling itu dikirim Fatihah walaupun masih hidup tidak apa-apa. Pak Nadib Al-Fatihah ini Pak Nadib baca Fatihah. Walaupun itu Fatihah itu bukan hanya untuk orang yang mati, untuk yang hidup ya. Saya dulu pernah diijazah oleh seorang kiai. Kalau ada kesulitan, bacain Fatihah untuk ibunya walaupun ibunya itu masih hidup. Jadi kita susah misalnya ada mulai kesulitan, suruh bacain Fatihah untuk ibunya. Alhamdulillah, selalu terjadi keajaiban dengan Fatihah kepada ibu itu. Okay? Jadi ini doakan guru-gurunya. Nah, maka kemudian
Imam Al-Baqir itu belajar, yang diajarin apa? Hanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, tidak lain-lain, Al-Fatihah aja. Al-Fatihah dipelajari hanya sehari, sore pulang. Sore pulang diterima oleh Ali Zainal Abidin, apa yang diajarkan oleh As-Sulami kepadamu? Saya diajarin Al-Fatihah, disuruh baca. Saya suruh baca, dia nangis. Kok bagus banget bacaan. Kemudian dia mintakan, ayo sekarang uang-uang dinarku keluarkan semua, perhiasan-perhiasan semua keluarkan, sekarang masukkan ke onta, bawa ke Imam As-Sulami. Ditanya oleh ajudannya, semacam ajudannya, untuk apa ini Imam? Aku bersyukur karena anakku sudah bisa membaca surah Al-Fatihah. Ini yang akan mengantar dia nanti masa depannya, dan juga untuk masa depan umat dan sebagainya, itu dari dia, Imam Al-Baqir itu. Maka kemudian hadiah itu semua dikirimkan kepada Imam As-Sulami. Tapi Imam As-Sulami mboten mau menerima. Saya tidak mau menerima. Karena apa? Karena Imam As-Sulami itu muridnya Sayyidina Ali, muridnya Imam Sayyidina Utsman bin Affan, muridnya Abdullah bin Mas'ud, muridnya Zaid bin Sabit dan sebagainya, ya. Imam As-Sulami itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini sebuah keteladanan. Dari dua cerita ini sebenarnya, kalau Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di madrasah itu tidak hanya menguntungkan untuk si anak, tapi untuk menguntungkan kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Orang tuanya nanti akan selalu dikirimi doa terus oleh anak-anaknya itu. Ini seperti yang disebutkan dari cerita dari ketika zaman Nabi Isa tadi, dan juga cerita tentang kehidupan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu. Imam Zainal Abidin terkenal orang kaya waktu itu, ya. Itu mau mengorbankan semua harta yang dia milikinya untuk diberikan kepada sang guru anaknya, karena sang anak sudah bisa membaca tidak hanya Al-Fatihah, sudah bisa membaca 30 juz semuanya. Jadi artinya itu sangat berguna. Bapak sekalian, jadi anak-anakku yang tercinta, seperti tadi katakan oleh Pak Khairul Alamin tadi, jangan berhenti untuk belajar, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai nanti di liang lahat. Dalam Islam itu tidak ada berhenti belajar, ya. Terus belajar, ya. Walaupun belajar itu banyak memiliki arti dan sebagainya, tidak hanya membaca buku, mendengarkan dan sebagainya, juga belajar, melakukan penelitian dan lain sebagainya, itu adalah belajar. Jangan berhenti belajar, ya. Kalau bisa nanti anak-anakku ini tidak hanya S2, S3 Pak, kalau 2, S4, S5 kalau ada, ya Pak, ya. Kalau bisa nanti suatu saat ada reunian, semua itu sudah profesor semua. Waduh, profesor, doktor, ini profesor. Ya alhamdulillah, itu kan senang kita, ya. Itu kalau ada orang sudah profesor, doktor itu, siapa yang berjasa? Yang berjasa guru madrasah. Ya, bukan guru-guru besar, tidak. Yang berjasa itu yang pertama yang mengantarkan siapa mengenal literasi itu nggih. Guru-guru madrasah. Pak Nadib, Bu Sinten nggih, Bu Niki dan sebagainya, itulah yang mengajarkan pertama itu, yang membuka pintu itu, ya kan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Mari terima kasih atas kepercayaannya kepada madrasah kita Glamor. Karena saya lulus di sini itu dulu tahun 66. Saya ini 66 terus tidak sekolah. Saya tidak sekolah, hanya mondok aja 66. Ya. Jadi saya nggak bisa titel profesor Pak saya, ya, karena mondok aja, ya. Jadi mondok saja. Tapi kok yang dilalah berkahnya madrasah itu selalu memberikan semangat tertentu itu. Mungkin karena doa guru-guru. Namanya madrasah itu Pak, mboten wonten sing mboten tiyang ikhlas saja guru madrasah niku. Guru madrasah niku mboten mikir napa-napa, pokoknya mulang dan sebagainya. Karena itu yang perlu kita acungi jempol dengan keberhasilan 80 anak yang lulus pada pagi siang hari ini, itu tidak lain adalah guru-guru. Itu karya guru-guru. Saya acungi jempol. Karena itu guru-guru itu nanti harus mendapatkan penghargaan. Tapi penghargaan yang paling besar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap amal ibadah, setiap apapun kebaikan dilakukan oleh anak didik itu, sang guru juga akan dapat pahalanya. Jadi itu berbahagialah menjadi guru. Anak-anakku sekalian,
ya seperti tadi dikatakan oleh ketua kepala sekolah MI dari yayasan dan sebagainya, majulah terus, jangan pernah mundur. Satu hal yang optimis ya, optimis. Jangan sekali-kali tidak optimis ya. Jangan sekali-kali. Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu yang tidak kau inginkan tidak akan tercapai dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء أولياء صحابة أبو بكر وعمر عثمان علي إمام شافعي إمام حنبلي إمام حنفي مالك سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه مشايخنا والاستغاثة الشيخ عبد الصالح الوالد كي أحمد بشيري مشتاق عبد الصالح وكي حميد بن عبد الله بن أمر Pasuruan من مشايخنا دتو إبراهيم Banyangi حبيب صالح Tanggul حبيب حسين علي Tuslar Batang وكي هاشم أسعاري وكي أستام العارفين وكي بن مصطفى علي Haljan بن حلمي وكي توحيد من الشاني من مشايخنا حبيب جعفر مشتاق Pasuruan حبيب هادي مسعود أبو بكر مشتاق Pasuruan حبيب هادي بن هادي Banyangi حبيب علي زين العابدين Banyangi من مشايخنا حبيب ألوي Pasuruan حبيب أبو بكر Gresik من مشايخنا حبيب أنس بن ألوي بن علي محمد الحبسي من مشايخنا حبيب ألوي بن علي محمد الحبسي ما يمشينا حبيب علي بن محمد الحبسي ما يمشينا حكي ميمون زبير ما يمشينا حكي حبيب الشام حبيب محمد بن علي الملك مكة ما يمشينا حبيب سيد بن أحمد بفاكي بتبتين كامبين ما يمشينا حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب ما يمشينا عيسى صوفيا باقي حسن عبد الله بن أحمد بشيري ما إلى أصحاب البدارة أهل القبور من المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات اللهم لهم وارحمهم وعافهم وعفانهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم رحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وصلاة إلى عقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد في الأولين. اللهم صل على محمد في الآخرين. اللهم صل على محمد في كل وقت وحين. اللهم صل محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم صل محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل إلة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها أن الطعن والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا ما أهل قدر موسى وذكر. ربي فقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وارزقي كل حلالا واسعا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا واولادنا وتلامذنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الضير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله مثلا الاسلام وغفر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، والتفنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي